Melihat Long Hao Chen yang menghadapnya, Ye Hua mengangguk pada dirinya sendiri. Serangan anak ini tidak hanya memenuhi standar, tetapi dia juga memiliki ritme serangan yang sangat baik. Dia tidak akan habis-habisan, dan dengan cara ini, kekuatan serangannya sedikit lebih lemah, tetapi ada lebih banyak pola dalam serangannya. Sambil menggeser tubuhnya, memanfaatkan kekuatan yang berasal dari serangannya, Long Hao Chen mengarahkan pedang berat di tangannya ke depan, dia kemudian membuat dorongan biasa. Aura putih perak tampaknya muncul hampir seketika di pedang berat itu dan pada saat yang sama, tepi putih murni diluncurkan. Ketika pedang berat itu hanya berjarak kurang dari sepertiga meter, satu Ci Ye Hua bergerak. Gerakannya sangat cepat, tangan kanan di belakang punggungnya, dia mengangkat perisai di tangan kirinya untuk memblokir di depan. Dia tidak langsung memblokir pedang berat Long Hao Chen, sebaliknya, dia sedikit memiringkan perisainya saat bersentuhan. Long Hao Chen hanya merasa pedang itu menyerempet perisai, tidak ada serangan langsung. Pedangnya baru saja melewati perisai miring. Tepi putih murni, menyerempet wajah perisai Ye Hua, mengeluarkan serangkaian percikan api. Saat berikutnya, dia melihat perisai besar menutup di wajahnya. Bang, Long Hao Chen terlempar ke belakang 7 atau 8 meter dan dia jatuh dengan sangat buruk di tanah. Selama seluruh proses ini, dia melindungi tubuhnya dengan menggunakan Radiant Shield tepat pada waktunya sebelum dikirim terbang pada saat berikutnya. Sebelum berdiri, Long Hao Chen mulai merangkak di tanah, dengan wajah yang benar-benar tercengang. Ye Hua tidak memegang senjata apapun, dia hanya memiliki perisai, tetapi perisai ini cukup untuk mengakhiri pertempuran dan mengalahkannya. Sampah. Ye Hua dengan dingin melontarkan kata ini. Tatapan Long Hao Chen membeku, begitu dia mengambil pedangnya yang berat. Dia memberi hormat sekali lagi pada Ye Hua, "Instruktur, tolong beri saya bimbingan Anda." Setelah memberi hormat, dia menyerang sekali lagi. Para ksatria yang berlari berputar-putar semua mengintip pertukaran pukulan ini, dan melihat Long Hao Chen bangun setelah dipukuli seperti itu, mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas kosong. Anak kecil ini cukup mampu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang di aula kami yang berani menantang Asura Ye 2 kali berturut-turut. Bagaimana mereka bisa tahu betapa kejamnya pelatihannya dengan Long Xingyu? Jatuh sekali bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, Radiant Shield-nya yang telah menyerap sebagian besar kekuatan serangan itu. Long Xingyu telah melatihnya untuk menjadi lebih dan lebih berani setiap kali anak itu merasakan kekalahan, dia diajari untuk belajar dari setiap kekalahan dan menemukan cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Long Hao Chen menyerbu sekali lagi, langkahnya menyesuaikan sebentar, kecepatannya jelas menurun, tapi langkahnya bahkan lebih mantap. Kali ini, skill yang dia gunakan bukanlah Thorny Charge, tapi Lightning Thrust. Dengan kilatan cahaya keemasan, energi spiritual internal dari kebangkitan suci meledak. Perbedaan antara Lightning Thrust dan Thorny Charge adalah Thorny Charge adalah serangan sederhana ke depan, sedangkan Lightning Thrust bisa dengan mudah mengubah arah. Energi spiritual internal. Langkah ketiga. Para ksatria yang berlari berputar-putar tercengang. Tidak ada perubahan di wajah Ye Hua. Dia bergerak seperti sebelumnya, perisainya bersiap untuk menangkisnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pedang berat mengirimkan suara yang tajam saat bersentuhan dengan perisai tetapi, kali ini, itu diambil oleh Long Hao Chen setelah baru saja melakukan kontak sesaat dan keseimbangannya belum hilang. Namun, perisai di tangan Ye Hua semakin dekat ke Long Hao Chen. Itu seperti gerakan sebelumnya, benjolan. Lunge and Shield Block, Long Hao Chen mengangkat Radiant Shield-nya, dengan kuat memblokir di depannya. Bang, tubuh Long Hao Chen dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, dia jatuh jauh lebih brutal dari kejadian terakhir, terengah-engah selama beberapa detik sebelum berdiri sekali lagi. "Apa kau tahu kenapa aku bisa mengalahkanmu sekarang?" tanya Ye Hua dengan nada sedih. Alis Long Hao Chen berkerut saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Karena kamu telah berlatih lebih banyak daripada aku." Ye Hua mengangguk, "Benar. Dan apakah Anda percaya bahwa tidak adil jika saya mengandalkan energi spiritual internal saya untuk melawan Anda, bahkan jika saya tidak menggunakan keterampilan apapun?" Long Hao Chen mengangguk sekali lagi setelah ragu-ragu sejenak. Ye Hua mendengus, penuh jijik, "Bodoh. Di medan perang, jika Anda bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari Anda, apakah Anda akan mengeluh seperti itu? Jika demikian, Anda hanya akan bisa mengeluh di neraka. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, yang perlu Anda lakukan adalah melampaui batas Anda untuk menebus celah. Kalahkan lawan dengan segala cara, bahkan yang tidak adil, untuk membela diri." Long Hao Chen merenung sebentar sebelum menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya yang berbakat dan dengan kuat mengangguk, "Saya mengerti, terima kasih instruktur." Saat dia mengatakan itu, dia menghadapinya sekali lagi, memberikan hormat, "Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur." Ye Hua menjawab dengan suara tenang, "Apakah kamu benar-benar mengerti?"
Datanglah padaku sekali lagi. Kali ini, saya akan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menekan Anda. Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur. Long Hao Chen berteriak. Tatapannya dipenuhi dengan cahaya yang keras kepala dan terus-menerus kontras dengan penampilannya yang imut dan wajahnya yang cantik. Datang. Seperti sebelumnya, Ye Hua menunjukkan ekspresi dingin. Mengisi dan melompat. Kali ini, Long Hao Chen telah melompat sangat tinggi, dan pedangnya yang berat yang bersinar terang bergerak menuju Ye Hua. Menipu. Ye Hua menatap Long Hao Chen dengan marah. Mengetahui bahwa lawan jauh lebih kuat namun melompat ke udara? Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Tapi kemarahan yang memenuhi mata Ye Hua dengan cepat menjadi kejutan. Karena pada saat ini, Long Hao Chen yang telah melompat, tiba-tiba tiba di atas kepala Ye Hua, pedang berat di tangannya menargetkan punggung Ye Hua. Tapi sepertinya Long Hao Chen sudah kehilangan keseimbangan. Tetap saja, Ye Hua tidak mungkin mengharapkan langkah selanjutnya karena dia melihat mata Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen yang baru saja gagal secara alami memang memiliki tampilan yang tidak fleksibel dan tegas seperti sebelumnya. Membuat setengah putaran, perisai Ye Hua menyapu udara. Saat itu, Long Hao Chen yang tampak seolah-olah kehilangan keseimbangan beberapa waktu lalu tiba-tiba bergerak. Cahaya dangkal yang, sampai saat itu, dipancarkan oleh pedang berat di tangannya tiba-tiba menghilang. Radiant Shield ditempatkan di depan dadanya, dan dia membuat gerakan melengkung kecil di langit. Energi spiritual yang dikeluarkan oleh Ye Hua sangat besar, perisainya tampak seolah-olah telah berubah warna, meskipun dia memindahkannya perlahan, dia dapat dengan mudah berhasil memblokir Long Hao Chen. Seluruh tubuhnya telah berputar pada saat bersamaan. Engah, pedang berat itu didorong ke tanah saat cahaya yang mengesankan muncul di sekitar Long Hao Chen. Arai pertempuran surgawi, keterampilan ksatria langkah ketiga. Ye Hua tidak membayangkan bahwa Long Hao Chen akan menggunakan metode seperti itu dari jarak dekat. Tubuhnya kuat dan cukup fleksibel untuk mengubah secara paksa perawakannya saat masih di udara. Di saat yang sama, dia mengangkat perisainya. Energi spiritual dari level arai pertempuran surgawi ini tidak mungkin membahayakan Ye Hua, tetapi dampaknya ada pada lengan perisainya, membuatnya tidak dapat menyesuaikan posisi perisainya. Dia juga mengeluarkan semburan besar energi warna emas dari tubuhnya untuk membentuk aura pelindung. Menggunakan pedang berat yang terkubur di tanah, Long Hao Chen menyelesaikan arai pertempuran surgawi. Pada saat yang sama, dia menstabilkan tubuhnya dan menggunakan Radiant Shield di tangan kirinya untuk membuat serangan horizontal. Dengan semburan cahaya keemasan terang yang berasal dari Radiant Shield, yang paling terang yang digunakan sejak dia pertama kali menyerang, Long Hao Chen menyerang pinggang Ye Hua. Tangan kanan Ye Hua yang berada di belakang punggungnya selama ini akhirnya bergerak, meraih Radiant Shield, tetapi ekspresi terkejut di matanya tiba-tiba menjadi keheranan. Cahaya keemasan yang menyilaukan datang dari tangannya. Dia juga melepaskan energi spiritual yang melindungi tubuh. Namun, pada benturan dengan cahaya keemasan, dia didorong mundur setengah langkah sejenak. Long Hao Chen juga terkejut, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Semburan cahaya yang datang dari Radiant Shield adalah Shining Su Light Strike, keterampilan ksatria langkah keempat. Ini juga merupakan keterampilan terkuatnya sejauh ini. Karena tepi perisai tidak tajam, Ye Hua bisa meraihnya dengan satu tangan, ini menunjukkan seberapa besar jarak di antara mereka.